Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai inti tadabbur basmalah. Kita mulai masuk ya ke bab inti tadabburnya. Kita akan bahas makna setiap huruf dan setiap katanya insya Allah. Nah, sebelum kita mulai pembahasan kita hari ini, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tugasnya untuk hari ini ada dua. Yang pertama, menyimak dan memahami video ini hingga selesai. Silakan boleh disimak, kemudian dicatat poin-poin yang penting. Boleh diulang-ulang hingga kalian paham ya. Kemudian yang kedua, menjawab soal di akhir video. Nanti akan ada soal, ada 5 soal. Nah, jawablah soal itu dari video ini. Semuanya insya Allah ada di video ini, gitu ya. Nah, kita masuk. Hari ini kita membahas mengenai tadabbur kata bismi. Masih ingat ya, bismi dengan nama. Nah, hari ini kita bahas kata bismi. Dalam lafaz basmalah, bismi, di sini kita akan bahas menjadi dua bagian. Kita bahas tadabbur huruf ba dulu, kemudian setelah itu membahas kata ismun. Jadi kata bismi akan kita bagi menjadi dua pembahasan, ba dan ismun. Yang pertama kita bahas dulu mengenai tadabbur huruf ba. Apa maknanya huruf ba? Ternyata di dalam basmalah ba ini memiliki memiliki makna tersendiri. Begitulah istimewanya Al-Quran. Setiap huruf dalam Al-Quran itu ada maknanya, termasuk huruf ba dalam basmalah ini. Apalagi basmalah adalah merupakan kalimat pertama yang tertulis di dalam mushaf, dan ba adalah huruf pertama yang tertulis di dalam mushaf. Nah, dalam bahasa Arab, makna huruf ba itu ada banyak. Salah satunya adalah maknanya melekat, selalu menyertai kemanapun, lengket, pokoknya kemana-mana selalu ada, selalu bersama, kayak lem. Rekat, melekat. Ketika kita membaca basmalah, maka artinya kita selalu berikhtiar untuk menyertakan Allah. Di setiap aktivitas, kalau kita membaca basmalah, maka sesungguhnya kita sedang melibatkan Allah. Kita sedang menyertakan Allah. Kita ingin Allah ada di dalam setiap aktivitas kita. Kita ingin Allah tahu. Kita ingin Allah dekat dengan kita dengan membaca basmalah. Nah, dengan membaca basmalah, maka seharusnya kita selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga kita berhati-hati dalam berbuat. Seseorang itu kalau dia membaca basmalah sebelum melakukan apapun, maka dia akan terjaga dari kemaksiatan, kemudian terjaga untuk selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan. Jadi dengan membaca basmalah, maka hati kita seharusnya akan selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga kita berhati-hati dalam berbuat. Kalau hendak melakukan apapun, maka kita merasa ada Allah yang melihat kita, ada Allah yang bersama kita. Kita mau makan misalnya, maka kita akan merasa Allah ridha enggak ya dengan apa yang kita makan? Allah suka enggak kita makan ini? Ridha enggak Allah kalau kita makan ini misalnya? Nah, setiap aktivitas kita, maka kita akan selalu berhati-hati. Itu maknanya melekat, selalu menyertai kemanapun. Jadi ketika kita membaca basmalah, kita sedang berikhtiar untuk menyertakan Allah dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap aktivitas kita. Dari segi penulisan, ternyata bismi ini juga istimewa.
Di dalam Al-Quran, kata bismi itu ada dua ya, maksudnya ada dua penulisan. Kita lihat dalam penulisan bismi dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan dalam surah Al-Alaq ayat 1, ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lihat penulisan bisminya. Dua-duanya sama-sama dibaca bismi pendek, artinya pun sama dengan nama. Tetapi coba dilihat ya, penulisannya berbeda. Bismi dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim ditulis langsung ba bersambung dengan ismi tanpa alif. Sedangkan di Quran surat Al-Alaq kata bismi ditulis dengan menggunakan alif. Sama-sama dibaca bismi, tetapi penulisannya berbeda. Di dalam Al-Quran, maka satu huruf itu memiliki makna, sama dengan bismi dalam surah Al-Alaq ayat 1 ini. Alif di sini menunjukkan sesuatu yang panjang, sesuatu yang ada proses panjangnya, jadi tidak langsung. Kita ingat ya, Rasulullah ketika pertama kali menerima wahyu diminta untuk membaca Iqra. Iqra. Rasul menjawab, aku tidak bisa membaca, aku betul-betul tidak bisa membaca. Berulang kali seperti itu. Bahkan sampai Rasulullah merasa ketakutan. Hingga akhirnya dengan pertolongan Allah, Rasulullah bisa membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan proses yang panjang, tidak seketika bisa membaca, maka diabadikan dengan menuliskannya menggunakan alif. Nah, sedangkan bismi pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim ditulis tanpa menggunakan alif. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah ingin segera memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada hambanya tanpa melalui proses yang panjang. Allah ingin memberikan kasih dan sayangnya, Rahman dan Rahimnya langsung, cepat, tanpa ada proses yang panjang terlebih dahulu. Maka ditulisnya langsung, ba bersambung dengan ismun. Masya Allah ya. Jadi betapa sayangnya Allah dengan kita. Kalau kita selalu menyertakan Allah dalam setiap kegiatan kita, maka Allah akan langsung memberikan kasih dan sayangnya tanpa ada proses yang panjang. Huruf ba dalam kata ismi, dalam kata bismi juga disebut dengan al-ba lil isti'anah. Apa itu? Al-ba lil isti'anah adalah ba untuk meminta bantuan atau pertolongan. Jadi fungsi ba di sini juga sebagai ba lil isti'anah, ba untuk meminta bantuan atau pertolongan. Jadi ketika kita membaca basmalah, maka artinya kita telah meminta bantuan dan juga pertolongan kepada Allah. Ada beberapa macam isti'anah sudah pernah kita pelajari ya, mungkin sudah pernah dipelajari di Qanuni 1 ataupun di awal 3. Ada 5. Yang pertama, isti'anah kepada Allah. Ini hukumnya wajib, kita harus beristi'anah meminta tolong kepada Allah, terutama dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu, perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang hanya Allah saja yang mampu. Contohnya, meminta kepada Allah untuk menurunkan hujan. Nah, ini kan hanya Allah yang mampu, maka kita tidak boleh meminta pertolongan kepada orang lain, kepada dukun misalnya, untuk menurunkan hujan atau menghentikan hujan. Tidak boleh, hanya boleh kepada Allah. Isti'anah yang kedua yaitu isti'anah kepada makhluk dalam perkara makhluk tersebut dapat melakukannya, mampu melakukannya. Nah, ini dalam perkara kebaikan hukumnya boleh. Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Surat Al-Maidah ayat 2. Jadi kalau kita meminta tolong kepada seseorang dalam perkara yang dibolehkan agama, maka boleh hukumnya. Nah, kalau dalam perkara dosa, maka tidak boleh atau dilarang. Misalnya kita meminta tolong kepada orang untuk mencuri. Nah, itu tidak boleh ya. Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dalam perkara kebaikan boleh, dalam perkara dosa tidak boleh. Ingat ya, ini minta tolong kepada makhluk dalam perkara makhluk tersebut mampu melakukannya. Nah, isi anak yang ketiga, isi anak kepada makhluk yang masih hidup dan hadir ada di tempat, tapi dalam perkara dia tidak mampu melakukannya. Kalau tadi mampu melakukan, ini tidak mampu melakukan, maka ini tidak boleh, merupakan perbuatan sia-sia yang tidak ada gunanya. Misalnya, kita minta tolong kepada adik kita yang berusia 1 tahun untuk mengangkat galon misalnya, kan tidak mungkin, tidak bisa, maka itu tidak boleh karena merupakan perbuatan yang sia-sia dan tidak ada gunanya. Nah, yang keempat, isti'anah kepada orang mati secara mutlak, baik itu yang mati adalah nabi, wali, ataupun selain mereka, atau kepada orang yang masih hidup tetapi dalam perkara yang gaib, yang mereka ini tidak mampu melakukannya. Nah, ini juga tidak boleh, dilarang karena termasuk perbuatan syirik. Orang yang meminta tolong dalam perkara gaib kepada makhluk ini berarti dia meyakini bahwa orang itu mempunyai kemampuan untuk mengubah alam. Tidak boleh ya. Ada sebuah kisah, jadi ada seorang murid begitu ya, berenang. Kemudian qadarullah tenggelam. Ketika tenggelam, dia bukannya meminta tolong kepada Allah, tapi justru dia memanggil syekhnya, wahai syekh, syekh, tolong saya syekh. Padahal ketika itu syekhnya tidak ada di sana, syekhnya tidak ada, tapi dia minta tolong kepada syekhnya itu. Nah, ini tidak boleh. Nah, yang kelima, isi anah dengan perantaraan amal-amal solih dan keadaan-keadaan yang dicintai oleh Allah. Ini juga boleh, bahkan disyariatkan ya. Kita ingat ada kisah tentang 3 orang yang terjebak di gua. Itu mereka meminta tolong kepada Allah untuk menyelamatkan mereka dengan perantara amal-amal solihnya. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai tadabbur kata ismun. Asal katanya ismun itu berasal dari kata sumumun yang bisa berubah menjadi samaun. Nah, maknanya samaun itu adalah sesuatu yang dapat dilihat tetapi tidak dapat dijangkau. Samaun biasa digunakan untuk mengartikan langit ya. Kita tahu langit itu bisa kita lihat tetapi tidak bisa kita jangkau. Begitulah ismun, sumuwun, samaun, artinya sesuatu yang bisa kita lihat tetapi tidak bisa kita jangkau. Nah, kata bismi dalam basmalah, penggunaan ismun di sini digunakan untuk meninggikan sesuatu. Nah, dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim ini, ismun digunakan untuk meninggikan lafaz Allah, digunakan untuk menunjukkan keagungan Allah. Nanti tentang tadabbur Allah kita bahas selanjutnya insya Allah. Nah, soalnya ada 5, silahkan ini dikerjakan di buku iman ya, boleh sambil melihat videonya. Semoga dapat dipahami dengan baik, semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.